Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di video kali ini admin menemukan sebuah peninggalan kuno ya. Bukan menemukan, tapi ini adalah peninggalan kuno sebenarnya ya, yaitu sebuah petirtaan. Kita akan melihat fakta-fakta di balik sebuah petirtaan kuno ini. Nah, kita sebelum masuk menuju lokasi yang akan masuk ke sana kira-kira 100 meteran, di sini terdapat sebuah batu dorpal atau batu pintu masuk ya, untuk sebuah bangunan suci atau mungkin sebuah bangunan candi, atau mungkin juga bisa jadi sebuah petirtaan yang akan kita datangi kali ini. Nah, jadi peninggalannya itu sebenarnya ada di bawah sini teman-teman, tapi masih terpendam ya. Terus fakta-fakta di balik itu semua, ternyata banyak sekali peninggalan seperti gerabah, keramik Tiongkok, terus batu bata kuno, batu-batuan candi yang ada di sana dan masih disakralkan hingga saat ini. Terus di lokasi ini pun juga banyak sekali seperti batu-batu lumpang kuno yang sangat banyak. Jadi langsung saja kita menuju ke lokasi bersama teman-teman saya yang ada di sana ya, atau kru saya. Jadi nanti kita akan melihat apa saja yang ada di sana. Nah, di sana itu teman-teman lokasinya. Jadi langsung saja saya akan membuat video bersama teman saya. Ini ada batu jobong ya, tapi beda dengan yang sana tadi. Ini beda jobongnya karena yang sana sudah komplit jika mungkin dibentuk. Ini berbeda lagi. Ini lain lagi, berarti ada dua ya. Kemungkinan masih ada banyak lagi kan? Yang ditemukan. Iya, cuma dua. Beberapa peninggalannya. Seperti ini dikumpulkan di sini. Ini memang masih dikeramatkan oleh warga ya. Iya. Nah, kalau yang ini ada batu yang sangat unik ya. Dan ini kalau masyarakat mengatakan, apa Kang? Ini kata warga itu adalah tempat untuk mengasah senjata katanya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau bahasa Jawanya ungkal kan. Iya, atau kalau zaman dahulu itu gilang gitu. Iya, batu gilang, atau kan batu gilang ada dua. Batu gilang candi dan juga batu gilang untuk mengasah katanya seperti itu. Iya. Oke. Jadi ini meninggalkan sebuah bekas ya. Bekas ini bisa juga ini kode atau ini semacam pesan ya. Oh. Seperti ini. Kita juga tidak tahu ya teman-teman, tapi ini adalah peninggalan leluhur ya. Oke, kita lanjutkan. Ada apa lagi Kang? Di sebelah sini yang konon merupakan tempat yang paling disakralkan di lokasi ini. Oh ini? Ya, yang ini ada batu lumpang sebenarnya, tapi sudah bolong. Biasanya kalau untuk ritual salah satu yang paling disakralkan di lokasi sini. Biasanya di Lumpang tapi tembus bolong Kang ya? Iya. Ini banyak juga kendi. Ya, ada kendi juga. Dan ini makam, ada yang tahu nggak ini makam siapa? Nah, itu kita juga kurang paham ini makam siapa. Ada seperti terlihat ada dua makam ya. Entah ini makam baru atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi untuk batu nisannya terbuat dari batu bata kuno, ciri khas era kerajaan Majapahit. Tapi banyak juga sebelum pra Majapahit yang ada di bawah sini kan. Tuh, yang dibuat tancepin pagar ini ya? Iya, ini batu bata kuno sebelum era kerajaan Majapahit ini kan. Oke, yang baru. Iya. Kita lihat. Nah ini juga teman-teman ya, ini sangat besar sekali. Menurut saya Mbak Ayu. Oh, itu Ini juga makam ya. makam kayaknya Yang itu kebanyakan makam. memang kenapa ya kita buat makam. Iya, kayak anak-anak. Kita belum tahu ya ini makam benar apa kamuflase atau pelengkap tempat ini ya. Kita juga belum tahu, cuma warga masyarakat itu meyakini bahwasanya ini makam dan tempat ini yang paling disakralkan ya. Iya. Salah satu Nah ini batu bata merahnya ya teman-teman, sangat besar buat pinggiran itu ya. kita lanjutkan ya. Bolong kan? Batu lumpang. Ada lagi kan? Masih ada. Kita lanjut sebelum ke sana ya. Kita lanjut ke sana dulu. Ya, di sana juga ada beberapa peninggalan-peninggalan berupa lumpang alu, atau kalau zaman dahulu disebutnya batu linggayoni Kang ya. Perwujudan dari batu linggayoni. Nah, ini berbagai macam ukuran ada di sini.
Kalau menurut yang saya pahami Kang, Iya. besar kecilnya dari batu Yoni, lingga Yoni, ini tergantung ditempatkan di mana. Dan lucunya, sebelum era Majapahit, batu lingga Yoni ini memang tidak ada bentuk yang istilahnya pakem, yang ada ukiran, ada naga seperti itu, memang tidak ada Kang. Belum Nah, ada ya? Belum ada. Nah, ketika di zaman Majapahit itulah lingga Yoni sudah mulai berbentuk kotak, terus ada Mulai dihias gitu ya? mulai dihias. Kalau dulu itu ya wis batu panjang dan batu seperti lumpang itu Iya. hanya seperti itu. Nah, terus besar kecilnya tergantung penempatannya. Kalau penempatannya di sebuah rumah itu sangat kecil. Kemudian ditempatkan di desa itu agak lumayan besar. Ditempatkan lagi di Kademangan atau di kecamatan untuk sekarang ya, Iya. itu sudah lumayan besar. Nah, kalau di kerajaannya sendiri ya kita nggak bisa ngukur. Ada di Jombang itu Sangat. luar biasa besar sekali. Coba kita ke sana saja ya. Nah, di sini juga ya Kang ya, itu masih ada batu Oh bata. iya. Ini ada batu bata kuno. Nah, di sini memang berserakan ke sana ya. Sampai sana, sampai Udahlah, ini dulu tempatnya apa ya? kemungkinan memang sebuah petirtaan. Tempat suci ya. Iya, bisa jadi juga. Oke, kita akan lanjutkan. Kita lanjut. Konon di sini juga ada batu lingga raksasa kan. Iya Kang. Cukup besar kan batu lingganya, tertancap di bawah pohon. Hanya lingga. Hanya lingganya. Yoninya Lah, itu saya juga kurang paham. Lewat sini. ini ya. Iya, kita masuknya lewat sini. Dan ini juga masih ada. Oh, ini teman-teman. Sumber utama ya, kayaknya ya. Ini ya teman-teman ya. Sumber utama. Kalau di sekarang ini sumber ini dinamakan sumber apa Kang? Sumber kepuh. Sumber kepuh ya. Ya, sumber Desanya kepuh. ya. Untuk desanya Karangasem. Khususnya sumber kepuh. Sumber kepuh. Ini apa? Ada beberapa peninggalan ya. Ini ya namanya masih warna merah, tipis ya. Dan kelihatannya kalau yang ini kan, oh besar ya. Besar kan? Oh iya tebel ya. Tebal juga. Nah ini ada juga ya lumpang. Kalau sekarang lumpang ya, seperti ini ditata memang kita kasih. Nah itu apa itu yang besar? Nah, itu adalah batu lingga raksasa yang saya sebutkan tadi. Wow. Ini batu lingga raksasa yang saya sebutkan tadi. Cukup besar kan ya? Apakah pernah menjumpai yang lebih besar dari ini, Kang? Ini Kang, apa namanya? Ini bentuknya bulat atau kotak? Kotak, Kang. Kotak ya. Kotak. Tidak seperti biasanya yang berbentuk segi enam ya. Ini berbentuk kotak batu lingganya. Bukan jenis tapal batas, bukan. Ini memang kata warga adalah batu lingga. Nggak ada relief ya, Enggak ada. polos. Ya. Polos. Tapi ini besar kalau ada ini. Iya, yoninya besar biasanya. Kalau ada, Ininya nah, bisa juga bisa jadi terpendam atau mungkin hancur kan. dan ini masih nggak disarakan oleh warga ya. Banyak sekali lupa dan membangun. Dan juga di sini ada fakta menarik lainnya, Kang. Apa itu? Mari kita ke sini ya, sambil jalan saya jelaskan. Jadi kan beberapa waktu yang lalu lokasi ini hujan dan longsor, Kang ya. Ternyata di sini ada sebuah seperti goa. Ternyata di goa tersebut ada struktur dari batu bata kuno yang cukup besar-besar. Tapi akhirnya tertutup kembali oleh longsoran itu. Di lokasi ini, Kang. Seperti goa ini, Kang. Beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali batu bata yang ditemukan di lokasi ini. Batu bata. Iya, ini contoh-contoh fragmen-fragmen yang fragmen-fragmen batu bata ya, beberapa fragmen-fragmennya. Tapi masih banyak yang terpendam di dalam sana, Kang. Tapi entah sekarang masih ada atau tidak. Apa? Iya, bekas longsor, Kang.
Jadi longsor ini sebenarnya pohon ini ada agak tinggi ya. Pohonnya ini agak tinggi terus ambruk ke bawah. Jatuh ya. Iya, terus di bawahnya itu banyak batu bata kunonya zaman dahulu. Oh, masih ada Kang? Nggak kelihatan sayangnya. Gak kelihatan kan? Dari kamera pun tidak terlihat. Bisa jadi ya batu yoninya itu ada di dalam sini. Nah, bisa jadi. Sangat luar biasa teman-teman. Nah, ini Kang, jadi kemungkinan masih ada struktur di dalamnya. Terus di sini adalah sumber utama. Nah, jadi memang kemungkinan di lokasi ini adalah sebuah petirtaan kuno era sebelum Majapahit terus dirawat lagi di era kerajaan Majapahit. Jadi sudah lama ini. Iya. Kalau dilihat dari peninggalan-peninggalan yang kita lihat tadi kan, sangat luar biasa. Karena lokasi ini masih ikut Kutorejo dengan nama kota rajanya. Apakah kemungkinan ini petirtaan kuno dari istana Majapahit di kota raja tersebut juga bisa jadi? Bisa jadi salah satunya. Iya, karena dari tadi kan kita melihat berbagai macam peninggalan-peninggalan yang berserakan di lokasi ini. Masih ada ya, terlihat sampai sekarang bekas kayak berapa biksen kuno ya. Iya, banyak sekali batu bata kuno juga banyak banget ya. Nah, seperti kita melihat dengan sekilas saja di sana sudah ada. Terus di sana tadi juga ada. Mungkin Nah, ini di sini pun ada loh. Bekas-bekas batu bata yang masih terpendam. bahkan untuk sumbernya sendiri seperti itu masih dipakai mandi. Iya, Bahkan maksudnya itu airnya itu masih jernih sama masih jernih. Sebenarnya jernih kan, cuma kalau dari kamera tidak terlihat jernih karena mungkin bawahnya itu banyak sekali kotorannya gitu ya. karena memang kan apa banyak pohon-pohon besar ini. Nah, itu juga bisa jadi. Tapi kan sudah termasuk langka ya untuk apa, sudah sumber saat ini masih deras ya di mata air. Iya. Terus salah satu fakta lagi kalau biasanya di wilayah sini ya, itu kalau keluar dari wilayah sini itu sangat panas. Kalau di sini seperti ada AC-nya kan. Iya, Cukup dingin karena sangat dingin. kemungkinan karena masih banyak pohon-pohon yang ada di sini. Pohonnya banyak sekali. Jadi untuk sumbernya juga masih deras. Iya. Karena kan identik untuk sumber-sumber itu kan identik dengan pohon-pohon yang sangat tua. Iya, pohon-pohon yang tua. Mungkin Pohon beringin biasanya itu adalah mungkin salah satu saksi hidup tapi tidak bisa bicara tentang kebesaran dari kerajaan Majapahit. Iya. Betul. Sangat luar biasa. Coba kita jalan lagi ke sana Kang. Ada satu peninggalan tapi cuma satu kan, gimana? Ada sebuah batu dorpal yang menancap di sebelah pepohonan bambu atau barongan. Tapi agak jauh lokasinya. Iya, batu dorpal atau ambang pintu masuk sebuah bangunan suci atau candi. Bisa juga sebagai pintu masuk tempat ini atau tempat petirtaan kuno ini. Ada teman-teman di sana, tapi agak jauh. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.